Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati dari media. Sama ini kami menyampaikan informasi yang saya kira sebagian juga informasi sudah kami sampaikan yang terkait dengan AstraZeneca ya. Tapi mungkin menjadi penting untuk kami sampaikan kembali ya, mengingat bahwa alhamdulillah pemerintah sudah melaksanakan program vaksinasi yang berjalan terus secara kontinu. Tentunya juga pemerintah berupaya untuk mendapatkan sebanyak mungkin vaksin dengan variasinya yang ada, tentunya merespon terhadap berbagai segmen dari populasi yang ada di Indonesia. Kita juga sama-sama menyadari bahwa ini sudah kedengaran, Bang? Kita juga sama-sama menyadari bahwa program vaksinasi ini perlu segera adanya percepatan ya, dan percepatan tentunya membutuhkan semakin banyaknya vaksin yang bisa tersedia ya, sehingga bisa segera dilakukan secara kontinu dan secepatnya agar juga herd immunity itu bisa kita capai secepatnya ya, jangan sampai terlalu lama, dan tentunya perlindungan pada yang mendapatkan vaksin itu bisa akan menurun di suatu saat, sehingga secepatnya mungkin kita mencapai herd immunity ini ya, dengan semakin banyaknya vaksin yang bisa didapatkan aksesnya oleh pemerintah. Pemerintah melakukan proses penyediaan vaksin ya, akses terhadap vaksin melalui berbagai jalur. Nah, salah satunya adalah jalur multilateral melalui COVAX Facility ya. Alhamdulillah pada hari Senin kemarin 8 Maret 2021 telah tiba di Indonesia vaksin COVID-19 AstraZeneca. Proses ini tentunya sudah melalui proses bersama dengan Badan POM yang dikaitkan dengan aspek keamanan, mutu, keamanan, dan khasiat dari vaksin tersebut, karena itu menjadi prioritas dari pemerintah. Proses pemasukan juga telah disetujui oleh Badan POM dengan terbitnya surat persetujuan pemasukan vaksin secara khusus, Special Access Scheme. Pada tahap awal jumlah vaksin AstraZeneca yang didatangkan kemarin adalah 111.360 vial atau 100 juta ini ya. 1.113.000. Tapi ini kok 111.360 vial atau sama dengan 1.113.600 dosis. Jadi 1.113.600 dosis ya. Jadi untuk 1.113.600 penyuntikan. Seluruh COVID-19 vaksin AstraZeneca ini langsung dikirim untuk disimpan di gudang PT Bio Farma Bandung, dan hari ini 9 Maret 2021 Badan POM akan melanjutkan pemeriksaan fisik ke PT Bio Farma sekaligus juga untuk melakukan sampling dari vaksin untuk menerbitkan Certificate of Release yang tentunya akan segera diberikan. Hal ini adalah untuk meyakinkan dikaitkan dengan aspek mutu dari vaksin yang datang tersebut. COVAX adalah salah satu dari 3 pilar akses to COVID-19 tool atau ACT Accelerator, inisiatif yang diluncurkan pada bulan April 2020 oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, Komisi Eropa dan Prancis sebagai respon bersama untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini ya. Jadi pertama adalah pilar akses secepatnya pada vaksin, pilar lainnya ada percepatan dan penguatan pengadaan alat tes, dan pilar selanjutnya adalah penyediaan obat-obatan terapi untuk memastikan respon yang sama dan menyeluruh di seluruh global, di seluruh dunia. Saat vaksin tersedia, COVAX juga memastikan tidak ada negara yang berada di belakang garis pelaksanaan vaksinasi. Artinya tidak ada yang tertinggal dalam melakukan vaksinasi, karena ini sudah menjadi pandemik global, sehingga memang kita harus bergerak bersama-sama sebagai satu masyarakat dunia yang bersatu. Sejak akhir Februari 2021, COVAX dengan UNICEF sebagai mitra pengirim yang mengirimkannya telah mengirimkan lebih dari 12 juta vaksin COVID-19 ke lebih dari 19 negara seluruh dunia. Vaksin COVID-19 yang diproduksi di United Kingdom, vaksin COVID AstraZeneca diproduksi oleh United Kingdom dan Belgia merupakan vaksin
COVID-19 dengan platform non-replicating viral vector ChAdOx1, sebutnya ChAdOx ya, ChAdOx1 yang dikembangkan oleh Oxford University bekerjasama dengan AstraZeneca. Vaksin ini telah didaftarkan di Badan POM melalui 2 jalur. Jadi ada jalur yang kita sebut dengan jalur multilateral yang sudah datang ini, yaitu melalui mekanisme COVAX Facility yang didaftarkan oleh PT Bio Farma, dan yang kedua adalah jalur bilateral yang didaftarkan oleh PT AstraZeneca Indonesia yang sedang berproses. COVID-19 vaksin AstraZeneca yang didaftarkan melalui mekanisme COVAX Facility diproduksi oleh SK Bioscience Limited Korea, sedangkan yang didaftarkan melalui jalur bilateral adalah produksi AstraZeneca Eropa dan Siam Bioscience Thailand. COVID-19 vaksin AstraZeneca ini sudah disetujui di beberapa negara, antara lain United Kingdom, Uni Eropa, dan Kanada, dan vaksin yang diproduksi di SK Bio Korea ini yang datang ke Indonesia sudah disetujui di Korea Selatan. Keduanya sudah masuk dalam daftar vaksin yang dievaluasi untuk WHO Emergency Use Listing (EUL), dan untuk vaksin yang diproduksi oleh SK Bioscience Company Limited Korea sudah memperoleh EUL dari WHO. Kemudian Badan POM juga telah melakukan proses evaluasi untuk keamanan, khasiat, dan mutu dari vaksin AstraZeneca. Proses evaluasi dilakukan bersama-sama dengan tim ahli dalam Komite Nasional Penilai Obat. Terlibat juga dari ITAGI, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, dan berbagai klinisi yang terkait lainnya sebagai satu tim dalam mengevaluasi vaksin yang akan diberikan izin penggunaannya oleh Badan POM. Hasil evaluasi keamanan berdasarkan data hasil uji klinik yang disampaikan secara keseluruhan, pemberian vaksin AstraZeneca 2 dosis dengan interval 4-12 minggu pada total 23.745 subjek aman dan dapat ditoleransi dengan baik. Kejadian efek samping yang dilaporkan dalam studi-studi klinik umumnya ringan dan sedang, dan yang paling sering dilaporkan adalah 1. Reaksi lokal seperti tenderness, nyeri pada saat ditekan, nyeri, kemerahan, gatal, dan pembengkakan, dan reaksi sistemik yang ringan seperti kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, meriang, nyeri sendi, mual, demam, dan muntah. Hasil evaluasi khasiat berdasarkan uji klinik menunjukkan bahwa pemberian vaksin AstraZeneca dapat merangsang pembentukan antibodi baik pada populasi dewasa maupun lansia dengan rata-rata titer antibodi GMT-nya setelah dosis kedua. Dewasa yaitu usia 18-60 tahun adalah adanya peningkatan 32 kali. Sedangkan lansia usia di atas 65 tahun 21 kali. Efikasi vaksin dengan 2 dosis standar yang dihitung sejak 15 hari pemberian dosis kedua hingga pemantauan sekitar 2 bulan menunjukkan efikasi sebesar 62,1%. Hasil ini sesuai dengan persyaratan efikasi untuk menerima emergency yang ditetapkan oleh WHO, yaitu minimal efikasi 50%. Sedangkan untuk hasil evaluasi mutu, Badan POM melakukan secara menyeluruh dari dokumen mutu yang disampaikan, mulai dari kontrol mutu bahan awal, proses pembuatan antigen dan produk vaksin, metode pengujian dan hasil pengujian antigen dan produk vaksin, formulanya, bahan tambahan, bahan kemasan, dan stabilitas antigen dan produk vaksin. Hasil secara umum memenuhi syarat, terdapat beberapa syarat yang harus diupdate yang terkait dengan data stabilitas yang lebih panjang, sebagaimana juga umumnya seluruh vaksin-vaksin yang sedang dalam pengembangan vaksin-vaksin COVID-19 yang ada saat ini. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dan juga pertimbangan manfaat resiko, maka Badan POM telah menerbitkan persetujuan penggunaan masa darurat atau Emergency Use Authorization pada tanggal 22 Februari 2021 yang lalu dengan nomor EUA 2158100143A1. Vaksin ini dikemas dalam dus berisi 10 vial dengan volume masing-masing 5 mili dan tiap file untuk 10 dosis vaksin. Sebagaimana vaksin COVID-19 sebelumnya yang telah memperoleh Emergency Use Authorization, sebelum produk siap digunakan, Badan POM akan melakukan proses yang namanya proses lot release, pelulusan produk, dan setelah diberikan pelulusan produk, yaitu artinya adalah memastikan aspek mutu atau stabilitas dari mutu, maka vaksin tersebut siap untuk digunakan dalam program vaksinasi.
Selanjutnya, Badan POM akan terus mengawal mutu vaksin pada jalur distribusi, mulai keluar dari industri farmasi hingga vaksinasi sampai di masyarakat. Hal ini penting karena vaksin merupakan produk rantai dingin atau cold chain product, di mana suhu penyimpanan vaksin AstraZeneca ini adalah sesuai dengan yang dipersyaratkan, yaitu antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Unit-unit pelaksana teknis UPT Badan POM atau kami sebut Balai POM atau Loka POM terus mengawal dan akan melakukan pendampingan kepada dinas kesehatan baik di provinsi maupun kota kabupaten dalam pengiriman dan penyimpanan vaksin agar tetap memenuhi cara distribusi obat yang baik, ya, terutama juga distribusi rantai dingin. Selain itu juga UPT Badan POM seluruh Indonesia melakukan pengawasan dan pemantauan mutu vaksin yang beredar melalui sampling dan pengujian berbasiskan resiko. Sampling produk dapat dilakukan di sarana industri, di distributornya, di instalasi farmasi pemerintah tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten, dan juga di sarana-sarana pelayanan kesehatan di mana vaksinasi dilakukan. Dalam rangka mengawal keamanan vaksin, Badan POM juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Komite Nasional dan Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Komnas dan Komda PP KIPI, untuk melakukan pemantauan KIPI. Pemantauan dilakukan terhadap pelaporan yang diterima dari tenaga kesehatan atau industri farmasi, pemilik vaksin, juga dari masyarakat. Badan POM bekerjasama dengan Komnas dan Komda KIPI serta Kementerian Kesehatan dalam melakukan surveillance, monitoring, investigasi, dan kajian KIPI sekiranya ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang memberikan risiko dikaitkan dengan produk dari vaksin tersebut. Sesuai pengaturan di Kemenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Meskipun program vaksinasi telah dilaksanakan, tetapi selama masih diperlukan jumlah cakupan vaksin yang lebih memadai untuk membentuk herd immunity dan ini masih berlangsung, maka masyarakat diminta untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dan terus menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara rekan-rekan dari media. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi. Ini adalah untuk 18 tahun ke atas ya. Untuk vaksin AstraZeneca ini adalah untuk usia 18 tahun ke atas, jadi bisa untuk lansia. Dan kategori-kategorinya juga sama dengan vaksin Sinovac sebelumnya, walaupun ini platformnya berbeda ya. Kemudian penyimpanan juga sama, jadi itu cocok untuk negara yang biasa kita lakukan dalam program vaksinasi pada umumnya, yaitu 2 sampai 8 derajat Celcius. Masih dalam, sebagaimana kita ketahui bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi tentunya bisa saja terjadi, ya. Nah, respon individu bisa berbeda. Bisa kedengaran ini? Masuk ya. Respon individu bisa berbeda, ya. Jadi bisa jadi ada beberapa kejadian yang cukup serius gitu. Nah, tentunya masing-masing dari otoritas obat di negara masing-masing akan melakukan investigasi, ya, dan nanti pasti akan disampaikan secara transparan ke masyarakat dunia tentunya, dan sampai dengan saat ini tentunya kita menunggu, ya, hal tersebut. Nah, dalam upaya tersebut kita tetap akan terus melakukan vaksinasi tentunya untuk secepat mungkin keluar dari pandemik ini, ya, dan mencapai herd immunity. Vaksinasi tetap dilaksanakan berdasarkan tentunya data uji klinik yang dikaitkan aspek keamanannya, ya, yang menunjukkan tadi laporannya, ya, hasil uji klinik bahwa umumnya adalah ringan dan sedang, sehingga itu yang menjadi pegangan kita tentunya sambil terus berhati-hati, kan ada upaya-upaya screening juga di awal, ya, dan sementara ini ya kita terus melakukan program vaksinasi tentunya dengan bertambahnya jenis vaksin yang baru ini. Kemudian yang kedua adalah emergency authorization diberikan di mana saja. Tadi sudah disampaikan ya, di berbagai negara sudah banyak memberikan emergency authorization. Ada emergency authorization diberikan oleh Saudi. Ya, ya.
Tentunya karena ini diproduksi di Eropa, di Inggris dan di Belgia ya. Ya, maka sudah mendapatkan use authorization di negara-negara Eropa, tadi di United Kingdom, di European Community juga sudah mendapatkan. Nah, di negara Eropa sudah mendapatkan, demikian juga di beberapa negara Islam juga sudah diberikan. Di Saudi FDA ya, di kerajaan Saudi sudah diberikan use authorization. Di Malaysia sudah diberikan use authorization, Uni Emirat Arab juga sudah memberikan, Kuwait, Bahrain, Maroko, Pakistan, Mesir juga sudah memberikan use authorization per tanggal sekitar ya. Kalau kita tanggal 22 Februari ya, mereka sudah lebih dulu memberikan use authorization. Saya kira demikian. Ya, sebagaimana peraturan yang ada bahwa vaksin yang diberikan di dalam vaksin gotong royong, namanya vaksin gotong royong ya sekarang ya. Vaksin gotong royong harus berbeda ya brandnya dengan vaksin digunakan dalam program vaksinasi nasional. Jadi AstraZeneca bukan masuk ke dalam vaksin yang akan digunakan di dalam vaksin gotong royong. Sampai dengan saat ini vaksin yang akan diberikan untuk vaksin gotong royong adalah vaksin Sinopharm yang sedang berproses registrasinya, vaksin Novavax ya, Novavax dan vaksin Moderna, itu sedang proses sekarang semuanya ya, baik antar pemerintah dengan pihak produsennya maupun juga bertahap sudah melakukan registrasi bergulir ya bersama dengan Badan POM. Ya, tentunya tidak harus semua vaksin yang diberikan use authorization oleh Badan POM harus melakukan uji klinik ya di Indonesia. Ya, apabila sudah, yang penting adalah ada data mutu, khasiat ya dan keamanan ya, tentunya khasiat dan keamanan didapatkan dari uji klinik yang sudah dilakukan. Nah, apabila sudah mendapatkan emergency authorization dari negara lain ya akan lebih mudah lagi karena akan kita lihat ya kelayakan baiknya evaluasi tersebut. Sehingga akan lebih cepat ya. Cara proses evaluasi tentunya sama tadi ya, aspek mutu, keamanan dan khasiatnya harus diberikan data yang cukup ya. Kemudian ada juga batasan dikaitkan dengan khasiatnya harus lebih besar dari 50% ya, efikasinya harus melebihi dari 50%, dan berbagai data-data yang dikaitkan dengan peningkatan titer antibodi yang diakibatkannya itu juga harus ada standar-standar tertentu. Jadi sama semuanya, hanya data hasil uji kliniknya untuk khasiat dan keamanan tidak harus dengan melakukan uji klinik di Indonesia, bisa dimanapun juga selama data-datanya valid dan diterbitkan oleh valid ya, dan juga apabila sudah mendapatkan use authorization akan lebih baik lagi, akan menjadi pertimbangan Badan POM untuk prosesnya yang lebih dipercepat.